Kan ada kalau dicadar tuh manis ya, pas dibuka dia udah 30 juz hafalannya ditolak, saya juz 30 bolong-bolong, mikir atuh gitu kan. Sama artis mantu ini kan gak ada apa-apanya ya, kalau Abu masih bisa bersanding sirik gini itu semua kekayaan, rumah, popularitas hilang, nggak ada gunanya saat tidak punya istri yang soleh atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, hadisnya sahih oleh Ibnu Hibban, ada 4 hal yang membuat kita bahagia. Ada 4 juga yang membuat kita tersiksa. Yang bikin bahagia, 1, almar'atus sholihah, yang pertama, istri yang solehah. Jadi kalau istri yang solehah berarti sama suami yang soleh juga maksudnya. Jadi kebahagiaan pertama ini. Maaf ya, misalkan Ginan punya kekayaan yang banyak, halaman rumahnya aja 2 kali lapangan bola. Halaman rumahnya itu ya, dapurnya itu segede aula, dapurnya aja. Rumahnya 1 kali 2 udah mati ya. Ya, penghasilan bulanannya jangan dikira presiden aja kalah. Tapi nggak punya istri soleha. Ada istri, tapi istrinya nggak soleha. Itu semua kekayaan, rumah, popularitas hilang, nggak ada gunanya saat tidak punya istri yang soleh atau suami yang soleh. Makanya kita akan lihat wajar kalau ada banyak ya artis, bukan nggak semuanya sih, ada. Kalau lihat kekayaan, ganteng, kalah tuh ya sama artis mantu ini kan gak ada apa-apanya ya. Kalau Abu masih bisa bersanding sirik gini iya, kekayaan tuh mereka penghasilannya tiap menit, ada yang dibayarnya per menit gitu ya, ada yang dibayarnya per sekali tayang, dan itu ratusan juta. Bayangin sebulan berapa. Tapi ada juga yang rumah tangganya itu nggak lama, ganti-ganti. Kenapa? Udah nggak cocok, nggak bisa bahagia. Sebenarnya yang nggak ada bukan harta, bukan popularitas, bukan ketampanan, kecantikan. Yang nggak ada agama, kesolehannya nggak ada. Nah, maka itu kita harus pastikan ya, siapapun nanti rumah asatidah mungkin nggak akan lama lagi berumah tangga ya. Itu pastikan syarat utamanya itu solehah, soleh kalau laki-lakinya. Bahkan Rasul pernah bilang begini, kalau yang soleh ditolak lamarannya itu akan ada fitnah setelahnya. Apa diantara fitnahnya? Ini buat jadi pertimbangan nanti. Misalkan ada yang lamar arti soleh orang nanti, arti ditolak, udah kurang tinggi. Justru artinya nyari yang tinggi buat perbaikan keturunan. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh aja ya. Aku mah pengen cari yang cerdas istri teh. Kenapa? Apa rumah sabelat saya mah. Makanya pengen cari yang cerdas, memperbaiki keturunan gitu ya. Nah, soleh, tapi karena nggak ada kriteria yang tadi dunianya ditolak. Fitnahnya 1 ya, tidak ada yang lebih soleh dari dia akan melamar arti. Kenapa?
Yang lain pada mikir, sesoleh dia aja ditolak. Dia udah 30 juz hafalannya ditolak, saya juz 30 bolong-bolong. Mikir atuh, gitu kan? Nggak mau tuh nanti ngelamar. Kedua apa? Nggak dapat jodoh seumur-umur. Itu fitnahnya. Maka kalau ada yang soleh jangan mikir, ya. Udah tawakal tu ala Allah, ini yang terbaik. Begitupun yang ikhwan. Kalau ahwatnya solehah, nggak usah mikir-mikir. Tapi kan Abu dicadar, aku nggak bisa lihat. Dalam proses khitbah itu boleh dilihat. Buka dulu dong cadarnya. Kan ada kalau dicadar tuh manis ya. Pasti buka. Serem ternyata oh. Kata Nabi begitu. Ada dulu sahabat Rasulullah, aku mengundang Rasul, pengen nikah, mau nikah, udah ada calonnya. Kata Rasul, udah dilihat belum? Belum. Hari kamu lihat dulu, nanti kalau dengan melihatnya ada hal-hal yang akan menumbuhkan sayang, cinta, yakin ingin menikahinya, atau sebaliknya, gitu ya. Setelah melihatnya, sok setruk, jadi nggak jadi. Nah, gitu maksudnya. Harus dilihat dulu. Jangan begini. Ada kejadian ya. Saking ingin menjaga, dan ini salah, nggak sesuai syariat. Ya karena jahil ya. Pas khitbah nggak ketemu, jadi langsung dengan orang tuanya. Nggak melihat, pokoknya percaya aja. Pas sudah menikah, 3 bulan kemudian datang, ini mah nyata. Tat, mau konsultasi. Yang datang perempuannya, istrinya, bukan suaminya. Datang ke Abu Qum. Udah 3 bulan ini suami saya nggak pernah nyentuh saya. Loh, kenapa? Impoten suami kamu? Nggak tahu. Jadi ternyata dia begitu melihat istrinya, baru kok begini istri saya, nafsunya muncul. Tadinya percaya banget, ini nggak boleh. Jadi yang begitu teh bukan soleh, bukan, salah yang begitu teh. Jadi yang benar tuh boleh dilihat dulu. Dan ahwat kalau diminta boleh buka cadarnya, karena nggak wajib. Dianjurkan aja. Boleh nggak acting? Pas dibuka diserem-seremin, boleh, silahkan. Aslinya nggak begitu. Pas dibuka jadi gini, ngeprank calon suaminya. Boleh nggak? Yari nggak malu mah boleh. Jadi itu yang pertama. Kalau ingin bahagia, ya pastikan pasangan kita itu harus soleh. Nggak punya apa-apa di rumah itu ya, tapi punya pasangan yang soleh, bahagia, ceria rumahnya. Makan dia berdua, udah nggak punya piring lagi. Makanya pastikan itu yang pertama ya. Yang kedua, kebahagiaan itu punya tetangga yang soleh. Masya Allah ya. Kita nggak bisa milih tetangga. Pas beli rumah, misalkannya beli rumah, kecuali kita bangun rumah di tempat kelahiran gitu, udah tahu tetangganya itu aja. Pindah keluar kota atau beli rumah baru di Peru, kita kan nggak tahu tuh tetangga kita ini kayak apa. Saat diberikan tetangga yang soleh, itu nikmat dari Allah, kebahagiaan. Saat diberikan tetangga yang buruk, ujian buat kita. Ujian sabar, ujian untuk menasehatinya, mendakwahinya, mengingatkannya. Tapi kenikmatan juga saat kita punya tetangga yang soleh, sama-sama mengingatkan kebaikan, ya. Mau ke masjid, ingetin, ke masjid bareng. Ramadan terasa kalau punya tetangga soleh mah, nuansa Qur'annya terasa. Tapi kalau punya tetangga ahli dunia, Ramadan tuh terasa nuansa dunianya.
dagang aja pikirannya tuh, bukan ibadah. Udah gitu pakai hadis palsu, siapa yang buka dengan yang manis-manis maka dia telah mengikuti Rasulullah SAW. Hadisnya teh palsu, nggak ada hadis makan dengan yang manis-manis, buka dengan yang manis-manis, nggak ada. Itu hadis riwayat tukang kolak, tukang iya. Rasulullah tuh buka dengan kurma manis, ya udah gitu aja. Jadi nggak usah buka dengan yang manis-manis. Di situ ada kolak, ada candil, meh laku dagangan. Makanya kata Abu, kalau Abu pas beli yang gitu, ini sunnah ya, iya ini yang sunnah, yang wajib mana? Naon kenapa wajib bala-bala? Di kita mah di Sunda yang wajib tuh bala-bala, yang sunnah kolak, korma anu sunnah. Jadi yang kedua punya tetangga yang soleh. Yang ketiga punya kendaraan yang nyaman. Jadi buat kita beraktivitas punya kendaraan yang nyaman itu nikmat. Karena sebaliknya punya kendaraan yang buruk tuh nggak nikmat. Baru dinyalain motor, batuk motor tadi, mati lagi mesinnya. Aduh udah gitu jalan 100 meter, motor teh ajal-ajalkan gitu. Ngebetulinnya juga nggak ke bengkel, berdiri doang. Tako bujurna. Wah, halus deui motor teh halus gitu tah. Ya, ada yang gitu motor. Dibalikun segala motor teh. Jadi punya kendaraan yang nyaman untuk kita beraktivitas ini kenikmatan. Punya mobil nyaman, karena ada yang punya mobil tuh turun dari mobil tuh nyeri awak. Ada itu pas turun dari mobil tuh nyeri cangkeng dia, mobilnya nggak nyaman. Ya, gitu. Ada yang turun dari mobil kayak keluar dari sauna, keringetan, Pajero, panas di jero mobil itu kan. Gitu. Jadi punya kendaraan yang nyaman, masya Allah, ini juga nih. Satu apa kenikmatan? Pasangan yang soleh soleha. Yang kedua tetangga yang soleh. Yang ketiga kendaraan yang nyaman. Yang keempat apa ya, lupa. Rizki fibiladihi, itu rezeki di negerinya, kenikmatan. Iya benar itu ya. Kenapa? Karena benar ya kan? Itu bukan. Kalau nggak salah benar ya. Kalau nggak benar salah. Punya penghasilan di tempat sendiri itu jauh lebih nikmat daripada di perantauan. Penghasilannya banyak, tapi di rantau orang tetap itu kurang nikmat. Maka senikmat-nikmat itu ya tetap di negerinya sendiri. Penghasilannya 10 juta dibandingkan dengan jadi karyawan di Tasik itu hanya 1,5 juta misalkan ya. Dia 10 juta kerjanya di Afrika, di tengah padang pasir gersang, tiap hari dikejar citah. 10 juta, nikmat yang mana? 1,5 juta di lembur sorangan ya. Daripada di tengah leuweung dikejar-kejar citah. Ada yang di tengah laut kerjanya, tiap hari lihat ombak, nggak tenang tidur. Ada yang kerjanya itu hanya depan rumah, ya. Penghasilannya mungkin biasa aja, tapi ada kebahagiaan. Jangan dikira loh kerja yang receh-receh itu ya, penghasilannya biasa-biasa aja. Yang jualan pulsa aja tuh penghasilannya, selisihnya untungnya ya dari pulsa itu hanya 100-200 perak. Ya paling gede 500 atau 1000 kalau yang jarang beli ya. Tapi kalau yang muter terus itu rata-rata 200-500 lah. Tapi kalau yang belinya tiap hari ada 1000 orang, berapa penghasilannya? Yang punya kamar mandi, punya WC umum, banyak kan? Bikin masjid di mana bukan untuk ibadah, untuk nyari uang, ya. Bikin masjid, ada WC umumnya jadi rest area gitu ya. Yang mampir ke kamar mandi 2.000 kencing. Kalau 1.000 kaki sebelah di luar ada tulisannya. Nah,
Itu tiap orang ke sana penghasilannya banyak. Dan dia nggak usah capek-capek. Ya setiap orang rezekinya beda-beda ya. Ada yang Abu Makabum itu sama orang yang tokonya itu dibawa, tokonya diangkut itu tiap hari, pedagang asongan itu, tukang rujak bobok kan tokonya diangkut itu tiap hari, masya Allah luar biasa itu. Kan ada yang diam aja tokonya teh, ada yang diangkut, ada yang didorong, mallnya teh gitu. Masya Allah. Ya rezekinya Allah berikan masing-masing. Jadi semoga kita mendapatkan kebahagiaan ya yang tadi disebutkan. Tapi awal yang pertama Nabi sebutkan itu ya, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, rezeki yang halal ya, itu muaranya tetap ada di istri yang solehah, pasangan yang soleh. Dari situ tuh kebahagiaan akan terus muncul. Tapi saat yang pertama nggak bisa dipastikan, udah kan kayak ada tamu ke kantor siapa? Ada siapa? Hah? Teman? Oh ada teman. Kirain ada. Sholatnya? Ada. Itu ya. Jadi pastikan itu. Semoga dimudahkan jodohnya. Ya. Doanya apa? Ya jodoh, ya jodoh. Ya doanya biasa aja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.